Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini saya masih akan membahas berkaitan dengan asam basa. Pembahasan asam basa pada video kali ini nanti ada yang berkaitan dengan indikator serta reaksi penyerta alam. Yang pertama adalah tentang indikator asam basa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa indikator asam basa itu digunakan dalam menentukan pH. Ada dua indikator, yaitu indikator alam dan indikator buatan. Yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan indikator buatan, yaitu yang pertama adalah kertas lakmus. Pada kertas lakmus itu ada dua jenis, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Ketika kita sambil sebuah sedikit zat kita ambil, kemudian kita teteskan ke dalam kertas lakmus. Apabila kertas lakmus biru tersebut berubah warna menjadi merah, sedangkan kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah, maka sifat dari zat ini adalah asam. Sedangkan apabila kita ambil sedikit zat, kemudian kita teteskan ke dalam kertas lakmus biru dan merah, yang biru akan tetap menjadi biru, yang merah akan menjadi biru, maka sifat dari zat ini adalah basah. Tetapi jika ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah, kemudian kita ambil zat, kemudian tidak merubah warna dari kertas lakmus tersebut, maka sifatnya dia adalah netral. Kekurangan dari indikator asam basa menggunakan kertas lakmus ini, kita tidak bisa mengetahui nilai pH dari suatu zat tersebut. Kita hanya tahu bahwa sifat dari zat tersebut itu adalah asam, atau sifat tersebut basa ataupun netral. Indikator asam basa buatan yang kedua yaitu indikator universal. Indikator universal ini berupa kertas, gitu. Jadi biasanya dia diletakkan dalam suatu wadah seperti ini, di mana wadah ini ada angka-angka. Nah, angka-angka ini adalah suatu pH-nya, gitu. Apakah ini pH yang dari 7 saja? Enggak, di belakangnya ada lagi sampai 14. Kemudian kalau kita ambil kertasnya itu, kemudian kita celupkan ke zat tersebut, kemudian kita tunggu beberapa detik, kemudian akan berubah warna. Jika perubahan warna tersebut terus kemudian kita cek di pH yang ada di wadah ini, kemudian diperoleh bahwa ternyata pH di sini ketika dicocokkan di sini ketika dicocokkan ternyata pH-nya adalah 7. Maka larutan tersebut merupakan suatu zat dengan pH yang netral karena pH-nya adalah sama dengan 7. Apakah mesti 7? Tidak, tergantung warna yang dihasilkan dari kertas ini, gitu. Kemudian untuk indikator universal ini nilai pH-nya sudah diketahui, tapi bukan nilai secara spesifiknya. Artinya pH itu tidak hanya pada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14, tapi bisa jadi ada 4,5. Nah, kekurangan dari indikator universal ini kita tidak tahu secara spesifik pH-nya yang pasti itu berapa. Kita hanya bisa tahu berdasarkan perubahan warna, yaitu melalui pH dari wadahnya ini. Kecocokan warna dari pH yang ada di wadah ini. Kemudian indikator asam basa buatan yang ketiga yaitu indikator trayek pH. Dengan indikator trayek pH itu seperti ini. Misalnya saya punya contoh. Diketahui trayek pH dan perubahan warna dari beberapa indikator sebagai berikut. Ada yang pertama adalah vetalin, apa yang disingkat dengan indikator PP. Warna yang dihasilkan adalah warna kemerah ungu. pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Sedangkan untuk bermetil biru atau BTB, warna yang dihasilkan adalah kuning ke biru. pH yang dihasilkan adalah 6,0 sampai 7,6. Yang ketiga adalah metil merah atau MM, warna yang dihasilkan adalah merah ke kuning. pH-nya adalah 4,4 sampai 6,2. Kemudian ada metil jingga atau MO, warna yang dihasilkan adalah merah ke kuning. pH-nya adalah 3,1 sampai 4,4. Kemudian ada suatu sampel air sabun diuji dengan keempat indikator di atas, memberikan warna sebagai berikut. Fenovetalin atau PP, warna yang dihasilkan pada air sabunnya adalah merah muda. Kemudian ketika ditambahkan brometil biru atau BTB, warna yang dihasilkan adalah biru. Kemudian ditambahkan metil merah atau MM, warna yang dihasilkan adalah kuning. Kemudian ada metil jingga atau MO, kemudian warna yang dihasilkan adalah kuning. Kira-kira kisaran pH-nya untuk air sabun berapa? Nah, untuk menentukan pH dari air sabun, berarti kita harus membuat yang namanya adalah garis bilangan. Saya buat garis bilangnya adalah seperti ini.
Kemudian air sabun tersebut ketika ditambahkan fenolfetalin itu adalah merah muda. Kalau kita lihat ya, kita tahu bahwa fenolfetalin itu adalah tidak berwarna merah ungu. pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Kalau ternyata dia menghasilkan warna merah muda, berarti dia ada di rentan antara tidak berwarna ke merah ungu. Berarti saya tuliskan bahwa pH-nya mungkin itu adalah di antara 8,3 sampai 10 ini. Sehingga saya buat dia seperti ini. Kemudian ketika ditambahkan brometil biru, dia warnanya biru. Kalau tidak diketahui di sini, brometil biru, warna biru itu ada di paling akhir atau pH-nya adalah 7,6. 7,6 itu pH-nya di mana? pH-nya sebelum 8,3. Di sini ada 7,6. Arahnya ke sana. Kemudian ketika ditambahkan metil merah, warnanya kuning. Kalau tidak diketahui, kuning itu juga paling akhir. pH-nya adalah berapa? 6,2. Berarti di sini ada metil merah dengan pH 6,2, arahnya juga ke sana. Kemudian ditambahkan metil jingga, warnanya kuning. Kuning itu juga paling akhir, pH-nya berapa? 4,4. Berarti arahnya juga ke sana. Kemudian bagaimana cara menentukan pH pastinya? pH pastinya kita lihat mana angka-angka tersebut yang banyak dilewati oleh garis-garis. Yang dilewati oleh garis-garis berarti yang ini 8,3 sampai 10. Sehingga dapat ditentukan bahwa pH kisaran pH air sabun antara 8,3 sampai 10. Jadi seperti itu. Contoh lainnya masih sama menggunakan indikator yang sama, tapi sampelnya adalah sekarang air sungai. Ya, sampelnya adalah air sungai. Warna yang dihasilkan dengan menggunakan PP adalah tidak berwarna, brometil biru atau BTB warnanya kuning, metil merah itu adalah warnanya merah, dan metil jingga adalah warnanya jingga. Berarti langkah pertama kita membuat garis bilangnya terlebih dahulu. Kemudian fenolfetalin itu kan tidak berwarna. Tidak berwarna itu adalah warna awal dari penambahan fenolfetalin. pH-nya adalah 8,3. Berarti di sini ada indikator PP 8,3. Arahnya kemana? Arahnya di awal arahnya ke sana. Kemudian ditambahkan brometil biru. Ya, ditambahkan brometil biru warnanya kuning. Kuning itu juga pH di awal. pH-nya adalah 6,6. Di sini berarti ada milik si brometil biru. Arahnya kemana? Arahnya juga sama ke sana. Kemudian ditambahkan metil merah, warnanya merah. Berarti merah itu pH-nya berapa? pH-nya adalah 4,4. Jadi di sini ada metil merah 4,0 itu juga di awal sana. Kemudian ditambahkan metil jingga, warnanya jingga. Kalau metil jingga itu merah ke kuning 3,1 sampai 4,4. Berarti kalau jingga itu kan letaknya dari tengah antara merah ke kuning. Berarti di sini ada 4,4 sampai 3,1 sampai 4,4. Jadi seperti ini. Berarti manakah daerah yang sering dilewati? Daerah yang sering dilewati adalah yang ini. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah kisaran antara 3,1 sampai 4,4. Ini adalah cara menentukan pH menggunakan indikator buatan. Ada yang secara pasti untuk menentukan berapa nilai angka dari pH tersebut dengan menggunakan alat yang namanya adalah pH meter. Setelah kita belajar tentang indikator, kita akan masuk ke dalam reaksi penetralan. Apa sih reaksi penetralan? Reaksi penetralan itu sama saja dengan reaksi neutralisasi, merupakan reaksi antara asam dengan basa, di mana reaksi asam dengan basa ini direaksikan, maka ion H+ itu berasal dari asam dan ion H- berasal dari basa, akan bereaksi membentuk air yang atau H2O. Sedangkan anion sisa asam dan kation sisa basa dia akan membentuk suatu garam. Contohnya adalah seperti ini. Saya punya suatu asam, yaitu contohnya adalah HCl, dengan suatu basa NaOH. Ketika saya reaksikan keduanya, HCl itu kalau kita ionisasikan adalah H+ dengan Cl-. NaOH ketika kita ionisasikan, dia adalah Na+ dan OH-. Kemudian reaksi yang terbentuk antara HCl dengan NaOH,
H+ dari HCl ini akan membentuk H2O bersama OH-. Jadi H2O dari H+ dengan OH-. Kemudian dan sedangkan anion sisa asam dan kation sisa basa dia akan membentuk garam. Berarti sisa asamnya adalah Cl-, sisa basanya adalah Na+. Maka Cl- sama Na+ jadi apa? Jadi NaCl. Nah, inilah yang dinamakan garamnya, inikah yang dinamakan airnya. Contoh lagi, yaitu misalnya adalah H2SO4 plus CaOH2. Kemudian kalau misalnya kita mau menentukan reaksi penetralannya, di mana dalam reaksi penetralan itu akan mengandung air sama garam, maka di sini kita ionisasikan dulu H2SO4 itu jadi H+ sama SO4 2-. SO4 2-nya ini milik si 2-. CaOH2 juga sama, jadi Ca2+ kemudian sama OH-. Kemudian H+ sama OH- bergabung menjadi H2O dan SO4 2- dan Ca2+ membentuk satu garam menjadi CaSO4. Ini kan kalau dibentuk jadinya adalah Ca2 seperti ini, SO4 dua kali. Karena sama-sama 2, artinya dia disederhanakan. Jadi apa? Jadi CaSO4. Oke, bagaimana cara menentukan pH untuk reaksi penetralan tersebut? Oke, misalnya ada contohnya seperti ini. Larutan 50 ml HCl 0,1 molaritas dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molaritas. Oke, berarti kita tulis diketahui dulu. Di sini diketahui volume dari HCl-nya adalah 50 ml. Kemudian molaritasnya adalah 0,1 molaritas. Kemudian diketahui lagi volume dari NaOH dia adalah 50 ml dan molaritas dari NaOH dia adalah 0,1 molaritas. Kemudian yang ditanyakan itu adalah si pH-nya. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan pH-nya? Untuk menentukan pH berarti kita harus mencari dulu jumlah mol ion dari H+. Berarti kita harus tahu dulu jumlah mol ion H+. Oke. Masih ingat rumus mol? Saya ingatkan kembali bahwa mol itu bisa gram per mr atau AR atau bisa melalui molaritas dikali itu bisa gram per mr atau AR atau mol itu sama dengan molaritas kali volume. Berarti kalau kita mau mencari jumlah mol ion dari H+, berarti yang mengandung H+ itu yang mana? Ini HCl. Berarti mol dari HCl-nya berapa? Mol dari HCl-nya adalah 50 kali 0,1. Molaritas kali volume ya, 0,1 kali 50. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 5 milimol, gitu kan. Kemudian setelah itu kita nyari jumlah mol ion dari OH-. Gantian yang mengandung OH- yang mana? Yang NaOH. Berarti kita nyari mol NaOH. Berarti molaritas kali volume berarti sama dengan berapa? 0,1 kali 50 juga sama dengan 5 milimol. Ternyata jumlah mol antara ion H+ sama jumlah mol ion OH- itu sama. Kalau seperti ini berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah sama dengan 7 atau sifatnya dia netral. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu seperti ini. Larutan 50 ml HCl 0,1 molaritas dengan 50 ml larutan CaOH2 yaitu adalah 0,1 molaritas. Oke, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini diketahui di sini volume dari HCl-nya adalah 50 ml. Kemudian molaritasnya dia adalah 0,1 molaritas. Kemudian volume dari CaOH2 dia adalah sama dengan 50 ml. Molaritasnya dia adalah 0,1 molaritas. Cara menentukan pH-nya atau cara yang dicari adalah pH-nya. Berarti kita harus tahu dulu jumlah mol ion H+-nya. Jumlah mol ion H+. Dengan cara yang sama,
Di sini H plusnya adalah HCl, berarti sama dengan 0,1 dikali 50. Sama dengan berapa? Sama dengan 5 milimol gitu. Kemudian jumlah mol ion OH min ya, OH min sama dengan, karena yang ditanyakan ion OH min, kita lihat OH-nya. OH-nya di sini jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya 2. Berarti kita perlu mengkalikan 2 karena yang ditanyakan adalah ion OH min, bukan jumlah mol dari CaOH2, tapi mol ion dari OH min. Berarti 2 dikali sama ini molnya. Molnya berapa? Molnya adalah 0,1 kali 50 ini. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 10 milimol. Oke, kalau sudah diketahui seperti ini, kalau kita lihat jumlah mol ion H+ sama OH-nya tidak sama. Artinya yang berlebih yang mana? Yang berlebih adalah si OH-. Ya kan? Berarti OH- yang sisa. Ya kan, karena dia 10 milimol. Ini H plusnya adalah 5 milimol. Kalau tadi sama, pH-nya adalah 7. Tapi kalau misalnya seperti ini, yang kelebihan yang mana? Yang OH-. Berarti OH- yang sisa. Artinya kita cari konsentrasi OH- sisanya itu sama dengan apa? Jumlah konsentrasi ya, ini kan konsentrasi atau molaritas. Rumus molaritas atau konsentrasi itu bisa dari mol per volume. Mol per volume. Molnya berapa? Molnya adalah sisa. Mol sisanya berapa? Kalau di sini mol molnya 10, mol sisanya berapa? Kalau kita sama 5, 10 sama 5 berarti sisanya berapa? 5. Berarti di sini adalah 5 milimol dibagi volume. Volume yang dihasilkan adalah volume total. Ya, berarti volume totalnya berarti volume HCl sama volume CaOH2. Kita tambahkan berarti berapa? 100 mili. 5 milimol dibagi 100 milimol itu sama dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini adalah konsentrasi OH- sisanya. Kemudian berarti untuk mencari pH kita perlu pOH dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log konsentrasi OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan berapa pOH-nya? 2 min log 5. Ini masih pOH, belum pH. Berarti untuk menentukan pH, ya kan, sama dengan 14 min pOH. Ya, berarti 14 min pOH-nya adalah 2 min log 5. Kalau kita jumlahkan 14 dikurangi 2, itu adalah 12. Minus ketemu minus jadi plus log 5. Berarti pH untuk larutan 50 ml HCl molaritas dengan 50 ml larutan CaOH2 1,1 molaritas adalah 12 plus log. Jadi ini itu adalah mol in H+. Tapi kalau nanti saya contohnya tadi misalnya 2 SO4. Jadi hanya kan 2. Nah, di sini juga dikatakan 2 ya nanti. Tapi karena HCl itu hanya adalah 1, makanya dikalikan 1. Sekian video part 2 mengenai asam basa. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.